Halo semuanya, apa kabar kalian malam ini? Ya, semoga baik-baik aja ya. Atau jangan-jangan kalian lagi insecure? Atau kalian lagi capek? Atau juga kalian merasa yang kalian lakuin selama ini tuh semuanya sia-sia? Udah ketebak kok, kalian tuh pasti lagi berada di fase yang membuat kalian tuh ingin banget buat nyerah. Oh iya, by the way, this is the first podcast I've ever made. Dan gue mau namain serial podcast gue ini dengan nama Malam Minggunya Alip. Aduh. Atau kalian bisa juga sebutnya Malmingnya Alip. Ya kayak gitu, nanti gue tambahin di judulnya. Gue gak tahu ya mau namain apa lagi, tapi yang pasti gue carinya yang simpel-simpel aja lah ya. Dan di sini gue mau ngomongin dengan bahasa gue sendiri ya. Gue gak mau pakai bahasa yang puitis atau bahasa yang susah gitu untuk kalian cerna nantinya. Karena ya kalian mau dengerin podcast tuh kan gak mau sambil mikir gitu. Ya pengennya kalian menikmati gitu, menikmati suaranya. Ya gitu kan. Oke, langsung aja ke intinya. Ayo nyerah. Ngapain dah semangat? Pernah gak kalian dengar atau lihat kata-kata itu? Kenapa gue pilih ini sebagai tema malam ini? Di podcast gue yang pertama lagi. Kenapa? Karena gue udah sering kali ngeliat kata-kata itu di berbagai sosmed. Dari Instagram, dari Twitter, dan banyak juga dari teman-teman gue yang suka ngupload quotes yang kayak gitu. Isinya sama aja, ayo menyerah, ngapain semangat. Dan mereka tambahin dengan beberapa caption dari mereka, lu kerja aja miskin, gimana lu gak kerja gitu, udah nyerah aja. Ada yang bilang kayak gitu. Dan apa ya, gue agak sebel juga sih ya pas baca kata-kata ini. Kayak orang-orang mah kasih motivasi gitu ya, ini motivasi buat kita nyerah gitu kan. Seharusnya kan motivasi itu kan untuk kita semangat gitu kan, untuk bisa laluin masalah yang kita punya gitu kan. Nah tiba-tiba ya, gue nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba tuh ada gitu ya, ada bisikan-bisikan kayak, Lip, ayo buat podcast, ayo nih bagus nih tema ini, kayak gitu. Padahal gimana ya, gue nggak ada kepikiran mau buat podcast gitu, podcast terutama untuk tema yang kayak gini gitu, buat apa lagi gitu kan. Tapi entah kenapa ya, gue juga kepikiran, oh iya, daripada gue ngapa-ngapain, ya mendingan gue buat lah iseng-iseng aja. Dan semoga kalian suka dengan seri pertama podcast gue ini. Oke, ini dia Malam Minggunya Alip. Pasti sebagian dari kalian itu bukan. Pasti sebagian dari kita itu pernah ada di fase yang benar-benar rumit dalam hidup kita. Dan kita tuh capek gitu ya. Kita capek dengan keadaan yang kok gini terus sih? Kok gini terus gitu hidup gua teh? Kenapa harus gua? Kenapa harus gua ya sih yang kayak gini? Kenapa bukan orang lain aja? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan si A? Kenapa bukan si B? Dan kita selalu ngerasa kita tuh udah bener-bener ngeluarin
semua kerja keras kita gitu buat mencapai apa yang kita mau. Kita selalu belajar, kita selalu usaha kerja keras untuk dapetin apa yang kita mau, apa yang kita pikirin gitu, apa yang kita mau tuju. Kita capek dengan tugas-tugas yang numpuk, yang baru selesai dikerjain tiba-tiba ada lagi tugasnya. Kita capek dengan materi yang datang, materi yang kita dapat tapi kita nggak ngerti. Kita capek nyari kerjaan. Banyak teman-teman kita yang ditipu, udah bayar tapi ditipu, uangnya dibawa kabur. Ada juga yang benar-benar ditolak terus gitu. Udah kirim berkas ke sini, ditolak, nggak ada panggilan. Ke sini juga sama. Dan pastinya kita punya cerita yang berbeda-beda dalam setiap masalah kita, karena story orang nggak bisa disamain walaupun sama-sama punya maksud yang jelas. Apa sih Lip? Gak jelas. Ya, jadi di fase ini tuh kita benar-benar sulit banget ya buat dapetin semangat kita yang dulu pernah ada di awal cerita. Ngerti gak maksudnya? Maksudnya tuh gini, dulu nih pas kita mau kuliah, misal gini, kita mau kuliah, kita semangat banget nih. Di awal semester kita pertahanin nilai kita untuk gak turun, atau kita ngebuat nilai kita tuh selalu bertahap naik gitu setiap semesternya, sampai nanti akhirnya semester 5. Terus kita nanti daftar untuk kuliah, atau kita daftar SBM, atau kita daftar mandiri, ujian mandiri. Kita pasti berusaha maksimal. Kita di awal itu pastinya semangat banget. Bahkan ibadah kita tuh meningkat tiba-tiba. Kita sholat 5 waktunya tepat gitu. Subuh, orang-orang belum subuh, orang-orang belum bangun untuk sholat subuh, belum azan, kita udah sholat tahajud. Kita minta sama Tuhan kita. Kita memohon untuk bisa diterima di kampus favorit. Kita memohon untuk dilancarin pas mau ujian, kayak gitu. Dan juga gak ketinggalan sama sholat duha, sama puasa sunnah. Yang baik-baik bakal kita lakuin apapun demi melakukan apa yang kita tuju. Oke, semangat kita terbayar dengan masuknya kita ke kampus favorit kita. Yeay, akhirnya gue masuk ke kampus favorit dengan usaha gue, dengan kerja keras gue. Rasanya gue bangga dengan diri gue sendiri. Oke, itu sih awal-awal ya. Kita semua pernah kayak gitu. Kita semua pastinya ada semangat kita yang terbakar pas di awal cerita kita. Di awal cerita saat kita tuh pengen melangkah ke arah yang baru. Itu pasti selalu ada semangat gitu. Tapi pastinya langkah pertama kita itu mudah. Ya mungkin ada sebagian yang gak mudah. Dan kita pasti ngelaluin semuanya itu gak seperti jalan tol gitu lurus terus. Pastinya ada rintangannya. Dan kadang rintangannya itu ngebuat kita tuh benar-benar
ngerasa kalau ini kenapa susah banget gitu. Kenapa sih ini tuh gak kayak ekspektasi gue selama ini gitu. Masalah-masalah gue, dan kenapa harus gue yang dapat masalah yang kayak gini gitu. Entah itu dari masalah keluarga kalian, keluarga, kenapa jadi ngomongin keluarga? Keluarga kita, bukan keluarga kalian, kita. Maaf ya, gue kadang kalau ngomong gak jelas, tapi kalian harus tetap dengerin. Kadang masalah ada di keluarga kita, masalah ada pada pasangan kita atau teman kita. Di keluarga kita, kadang kita bingung, kita mau ceritain kemana kalau punya masalah sama keluarga. Malu kita cerita sama orang lain. Tapi kalau gak diceritain, kita bakal bener-bener nyesek banget. Kadang kita punya masalah sama pasangan kita. Kenapa ya dia cuek? Kenapa ya dia berubah? Kok dia jadi kayak gini? Perasaan dulu baik-baik aja. Perasaan dulu gak secuek ini. Kenapa dia berubah ya? Atau jangan-jangan dia punya yang baru? Emang gua kurang apa sih? Emang gua kurang cantik? Ya akhirnya kita insecure. Kita ngerasa kalau orang lain lebih baik dari kita. Dan atau kita punya masalah sama teman kita. Teman kita tuh mungkin jadi salah satu orang yang sangat berarti. Karena kalau misalnya kita punya masalah sama keluarga dan punya masalah sama pasangan, pastinya kita datang ke teman. Beda kalau misalnya kita punya masalah sama teman kita susah buat bicarain masalah sama teman ini ke pasangan kita atau ke orang tua kita, ke keluarga kita. Kadang ada masalah pribadi yang kita benar-benar gak bisa buat diceritain ke orang lain, dan benar-benar harus ditutup rapat-rapat untuk semua orang. Kenapa ya? Kenapa sih hidup gue gini-gini terus? Kok kayaknya Tuhan tuh gak mau ngeliat gue bahagia gitu ya? Enggak gitu kok. Kita itu cuma jauh aja dari Tuhan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Terkadang kita tuh kalau lagi di masa-masa, di fase yang sesulit ini, yang menurut kita benar-benar gak bisa keluar dari masalah tersebut, dari masalah ini, sebenarnya kita tuh jauh dari Tuhan kita. Dan kita di saat ada masalah yang datang menghampiri kita tuh malah ingatnya pengen nyerah. Dan kita ingatnya sama orang lain. Kita ingatnya sama orang. Kita pengennya cerita ke orang. Tahu nggak? Gue punya masalah ini nih. Tahu nggak sih? Gue tuh capek.
Gue tuh capek ngadepin masalah gue yang kayak gini terus. Tapi kita pernah gak sih berpikir kalau orang yang selama ini kita jadiin tempat curhat itu punya masalah juga? Kita pernah gak berpikiran kayak gitu? Karena setiap orang itu berbeda-beda masalahnya. Dan setiap orang itu beda-beda juga buat nyelesain setiap masalah yang dia dapat. Ada orang yang mau berbagi cerita dia, masalah dia, berbagi, kasih tahu juga, iya gue juga sama, masalah gue juga berat, gue juga kayak gini. Tapi kebanyakan dari mereka itu pastinya gak mau. Karena mereka tahu kalau mereka tuh udah dipercayain jadi tempat curhat. Dan kalau misalnya mereka curhat juga ke kita, pastinya itu susah. Karena kita datang ke dia untuk curhat masalah kita, terus dia juga curhat ke masalah dia sama kita. Kita punya masalah yang gak bisa kita lalui sendiri, dan kita minta tolong sama orang yang punya masalah lain, dan mungkin masalah dia lebih berat. Beberapa temen kita tuh ada yang suka dengerin kita diem aja kalau misalnya kita lagi cerita. Tapi ada juga orang yang pas kita cerita dia malah bilang, ya lu sih mending, lah gua sering banget kita denger atau kita lihat kata-kata kayak gitu. Apa sih? Pasti kita selalu bilang, kan gue cuma pengen cerita, gue tuh pengennya gue didengerin, bukannya gue pengen dengerin cerita lu yang lebih parah dari gue. Gue tuh cuma pengen punya pendengar. Gue tuh cuma pengen didengerin doang. Kalau perlu lu kasih nasihat, bukannya malah ceritain masalah lu. Kita pasti kesel kayak gitu ya. Ya wajar aja sih. Tapi kita tuh selalu lupa kalau dia juga pastinya punya masalah. Dan mungkin dia lebih berat masalahnya. Yang salah tuh kita. Ngapain cerita ke orang? Ngapain butuh sama orang? Pernah gak sih kita kepikiran kayak, oh iya ya, gue tuh kan jauh tuh sama Tuhan gue. Bahkan sholat aja tuh jarang. Ngerjain sunah-sunah aja gak pernah. Yang wajib aja belentang-belentong. Kalau kita lagi ada masalah itu, kita tuh lagi kurang sabar aja. Kita kurang sabar ngadepin masalah dan ujian yang dikasih sama Tuhan kita. Dan biasanya kita tuh lupa gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya lagi sedih, lagi galau, kita tuh malahan cari hiburan buat diri kita sendiri. Tapi hiburannya ya gak bermanfaat gitu. Kita ke Instagram, nemu quotes yang lumayan, ya apa ya, bucin.
kita SS, kita upload di WhatsApp, dan beberapa dari teman kita atau teman gua gitu ya, kebanyakan buat status galau, habis diupload dihapus, upload lagi 5 menit kemudian dihapus. Ya lucu sih, tapi pasti kita ngelakuin apa aja gitu yang menurut kita tuh ya enak gitu, yang ngebuat kita nyaman, itu pasti kita lakuin apapun. Tapi kalau misalnya itu semua nggak berlaku lagi gitu ya, media-media sosial tuh nggak berguna lagi, pasti kita tuh bener-bener nyerah banget. Karena kita ngupload status WA juga orang-orang pada dilihat-lihat doang, dan kita pasti mikirnya, ya nggak ada yang peduli sama gua, masalah gua nih ribet banget tau, gua tuh capek banget gitu. Dan mungkin kita sering berlinang air mata kalau misalnya kita lagi di kamar, kunci pintu, lampu dimatiin, main HP, dengerin lagu yang sedih-sedih. Habis itu kita tadaburi itu, kita rasain banget lagunya, lirik sedihnya kita rasain banget, ya mau nyayat hati. Tapi jangan sampai kita nyayat tangan kita sendiri, please. Jangan bodoh lah. Segalau-galaunya kita juga jangan sampai nyayat tangan. Jangan. Kita itu tuh butuh siraman rohani. Mungkin kita tuh jauh banget dari kata apa ya, mungkin kita tuh jauh banget gitu dari Tuhan kita sendiri. Ya secara baca Quran aja setahun sekali, cuma pas bulan Ramadan doang. Dan hafalan Quran kita juga cuma 3 surat terakhir doang. Allah tuh berfirman lagi di ayat selanjutnya. Masih surat Al-Baqarah, tapi ayat selanjutnya. Ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Di situ udah jelas, kita tuh ditekenin tuh udah harus sabar. Kita ngadepin setiap ujian, cobaan, masalah kita sehari-hari, bahkan yang berkepanjangan, itu tuh kita tuh harus sabar. Cuma kitanya yang gak sabar. Padahal pasti nanti ada rewardnya. Gak mungkin gak ada rewardnya. Sama aja kayak tadi, kita awal-awal sebelum masuk kampus kita ibadah, kita belajar dengan kerja keras, kita ngebakar semangat kita untuk bisa dapetin PTN yang kita mau, univ-univ yang bergengsi, yang favorit. Tapi kenapa coba? Kenapa pas di saat kita tuh udah ada di tengah, kita malah menyerah?
Padahal orang-orang di belakang kita tuh ngeliatin kita, wah dia enak ya ada di posisi itu, dia enak banget ya bisa dapat PTN itu, wah dia enak banget ya bisa masuk PT yang bonafit yang gajinya gede per bulannya. Kenapa gue enggak? Kenapa gue gak bisa? Pasti orang-orang yang di belakang kita tuh berpikiran kayak gitu. Kita kurang bersyukur. Kita gak pernah ngeliat ke belakang kita. Orang-orang di belakang kita pengen ada di posisi kita, dan kitanya malah pengen nyerah. Apakah kita mau tukeran posisi sama mereka? Nih kalian di posisi aku nih. Nih kalian di posisi gue aja nih. Dan bisa jadi mereka yang ada di belakang kita tuh lebih semangat lagi dari kita. Bisa ngadepin masalah kita. Dan mereka malah mikir masalah kita tuh, ya ampun cuma kayak gini doang. Kita tuh gak mau bersyukur. Kita tuh insecure. Kita tuh gak percaya sama masa depannya kita sendiri. Kita gak percaya sama Allah kalau kayak gitu. Kita gak percaya sama Tuhan kita sendiri, yang udah jelas-jelas pasti menginginkan yang terbaik untuk makhluknya. Dan gak mungkin Tuhan ngasih makhluknya itu ujian yang lebih yang gak akan bisa ditampung atau gak akan bisa dilalui oleh makhluknya, itu gak mungkin. Setiap orang masalahnya beda-beda, setiap orang ujiannya beda-beda, dan setiap orang melalui ujian tersebut beda-beda. Dan harusnya kita pun harus bisa melalui ujian tersebut, masalah tersebut. Jangan ada kata menyerah, jangan. Apalagi pernah terlintas di pikiran kita tuh, kayaknya gue gak kuat lagi hidup kayak gini. Gue pengen ngakhiri aja kehidupan gue. Gue pengen ngakhiri kehidupan gue sekarang juga. Jangan. Itu benar-benar pikiran orang yang sempit banget. Udah dikuasai sama pikiran-pikiran buruk dia sendiri. Jangan pernah kepikiran untuk bunuh diri atau ngakhirin hidup dengan cara yang aneh-aneh. Jangan. Apapun masalah terberat kalian, masalah terberat kita, masalah terberat gua, masalah terberat aku, jangan sampai kepikiran yang namanya untuk suicide atau untuk bunuh diri. No, katakan tidak pada itu. Jangan. Kita harus bersimpuh. Kita mohon pertolongan sama Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, bantulah aku untuk melewati masalah aku ini. Aku tahu pasti aku akan mendapatkan sesuatu yang baik jika aku terus bersabar. Maka sabarkanlah aku ketika aku menghadapi masalah-masalah ini, ujian-ujian yang Engkau berikan. Aku mohon, sabarkanlah aku ya Allah. Karena aku tahu ganjaran yang Engkau berikan akan lebih besar daripada ujian yang selama ini aku jalani. Kita tuh harus mikir kayak gitu. Kita tuh harus minta kayak gitu sama Tuhan kita. Please, gak usah ada lagi kepikiran suicide, bunuh diri. Jangan kepikiran insecure. Pasti kita tuh capek, itu pasti. Kita butuh istirahat, silahkan istirahat. Kalau kita lagi sedih, kita minta sama Tuhan kita.
Dan pastinya gak langsung buru-buru di ACC, gak buru-buru langsung dikabulin. Ya kali, nunggu dulu, sabar dulu, tahan dulu, tahan. Kita nyuruh sabar. Kalau misalnya kita capek, kita istirahat sejenak, lepasin beban pikiran. Jangan malah di saat kita capek, kita ngelihat kata-kata, quotes, ayo menyerah, ngapain semangat. Jangan termotivasi untuk menyerah. Aneh banget sih. Jangan pernah menyerah. Kita harus terusin kehidupan kita. Masa depan itu masih jauh di depan kita. Masih ada beberapa semester lagi yang harus kita lalui. Masih ada beberapa bulan lagi kontrak kerja ini habis. Masih ada beberapa tahun lagi buat bisa wisuda. Masih ada beberapa tahun lagi buat nyari kerja. Masih ada beberapa tahun lagi buat nikah. Masih ada beberapa tahun lagi buat jadi tua. Kita mikirin masa depan kita. Fokus ke tujuan awal kita. Tujuan awal kita mau ngapain? Kita kerja untuk apa? Kita kuliah itu untuk apa? Kita yang tahu kapasitas diri kita sendiri. Kita yang tahu hebatnya kita kayak apa. Kita sendiri yang tahu kita tuh kuat. Kita juga tahu kalau kita tuh sebenarnya kuat ngadepin ini. Jadi pesan dari gua yang amatiran ini, ingat lu tuh punya keluarga. Ingat lu punya kakak-kakak lu. Ingat lu tuh punya adik-adik lu. Lu punya kedua orang tua lu. Lu punya mungkin seseorang yang harus lu bahagiain. Dan ingat, yang terpenting lu punya Tuhan. Lu punya Allah. Jangan ngerasa lu sendiri. Selama nafas ini masih berhembus, jangan pernah menyerah. Jika kita capek, istirahat sebentar. Habis itu kita lanjutin lagi perjalanan kita. Masih jauh. Kita masih jauh. Kita belum bahagiain orang tua. Pokoknya jangan pernah kepikirannya buat mengakhiri hidup ini. Tetap semangat. Ayo semangat. Ngapain nyerah? Itu seharusnya kita ganti. Tema kita itu kita ganti. Ayo semangat. Ngapain nyerah? Jangan nyerah. Kita bisa ngadepin ini semua. Ya mungkin kayak gitu aja podcast yang aneh malam ini. Dan gue gak tahu gue ngomongin apa dari tadi, karena gue gak nulis skrip, cuma beberapa doang, cuma intro doang gue ininya. Makanya gak jelaskan sampai selama ini gue nge-record. Dan pastinya ini gak gue potong-potong, gak gue edit. Ya edit mah edit di videonya, tapi ya enggak gue edit, gue enggak retake, enggak. Dan kalau misalnya kalian suka, ya kayaknya gue bakalan terus ngebuat seri malam minggunya Alip buat ke depan. Oke, dan terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Ya mungkin ini bukan podcast, atau ini cuma omongan-omongan apa ya yang gak jelas dari gua gitu.
Tapi gue sangat berterima kasih kalian udah dengerin sampai akhir. Gue sangat mengapresiasi kalian. Ya mungkin kayak gitu aja untuk malam ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next week. Bye bye. Jangan lupa tetaplah bersabar, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Cheerio.